Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Yang saya hormati sahabat-sahabat subscriber, yang mudah-mudahan saya dan sahabat semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini, malam berbahagia karena saya sudah berada di tengah-tengah kuburan maning, kuburan lagi, kuburan bet. Jadi saya berbahagia karena ini adalah tempat saya dan sahabat-sahabat semua terakhir berada ini. Makam ya, kuburan kita harus ingat harus ingat meninggal. Dan semua orang pasti akan meninggal lah. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna wa la yastaqdimun. Jadi ajal itu tidak bisa ada yang mendeteksi dan ada yang menebak. Jadi kita harus benar-benar persiapkan lah dari mulai sekarang. Apa yang harus dipersiapkan yaitu amal ibadah kita, sahabat. Jadi saya berbahagia, mudah-mudahan saya dan sahabat semua diberikan sama Allah Subhanahu wa taala husnul khatimah dan ampuni segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayo kita tidak usah saling mencari kejelekan, kebusukan orang lain. Introspeksi dirilah semuanya. Introspeksi diri bahwasanya diri kita adalah semua banyak dosa. Enggak usah harus kita menilai dosa-dosa orang lain, kesalahan orang lain. Nilailah diri sendiri. Enggak usah kita semua, saya juga banyak dosa, banyak kesalahan. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosa saya dan juga dosa-dosa sahabat juga diampuni sama Allah dan diberikan kesuksesan. Selamat Hari Raya Idul Adha ya untuk sahabat-sahabat semua. Sukses menyertai sahabat-sahabat semua. Saya caprak bela. Saya malam hari ini, sahabat, tadi saya sudah janjian siang hari tadi ada seseorang yang unik cara ritualnya itu di keranda mayat di kuburan sana baik. Jadi saya tertarik untuk bincang-bincang lagi ritual apa sih sampai di keranda mayat. Kenapa sih tidak sholat saja diperbaiki? Kenapa sih tidak sholawat saja diperbanyak? Kenapa sih tidak istighfar saja diperbanyak? Kenapa sih tidak introspeksi diri saja? Pening keranda mayat di kuburan banyak angin, saya watuk ngobrol sahabat. Terus kecaprak baik. Jazakumullah khairan jasa kepada sahabat-sahabat semua yang sudah subscribe, sudah shopbacker, chat, pencet abang-abangnya ya. Berkah. Hatur nuhun. Sudah saja ngecaprak lah. Kita jangan pernah takut setan belek, setan engklek, kepret, pak. Nah, wes setan belek, setan engklek, wes skala kaku wes. Aduh. Atis. Kesemput maning. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Sholawat istighfar perbaiki sholat, sahabat, perbaiki sholat. Jangan pernah mencari-cari kesalahan orang lain, jangan. Introspeksi diri semua. Introspeksi diri. Saya banyak dosa, saya banyak salah. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosa saya dan mengampuni segala dosa-dosa sahabat semua. Karena kita semua akan mati sahabat. Semua akan ditinggalkan, harta, benda semua akan ditinggalkan. Yang akan menemani kita kelak di kuburan ini adalah amal ibadah kita, amal soleh kita. Dan itu yang akan benar-benar dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, tidak pernah ada orang hebat dan orang kuat. Orang yang hebat adalah orang yang mampu melawan hawa nafsu kita, dan orang yang kuat adalah orang yang mampu menolong orang-orang yang lemah. Itulah orang hebat dan orang kuat. Tidak ada yang hebat dan kuat adalah Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Saja ngecaprak, baik. Mungkin saya sahabat. Ini mudah-mudahan semua ahli kubur di sini, mudah-mudahan ya Allah diampuni segala dosa-dosanya semua, mudah-mudahan semua ahli surga semuanya. Amin Allahumma amin. Wa sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wasallam.
sudah berlalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, maaf saya mengganggu. Tadi siang saya sudah janjian sama sampean untuk bincang-bincang sebentar. Nggak apa-apa, diganggu waktunya sebentar. Saya untuk bincang-bincang. Nggak apa-apa. Boleh saya duduk, Mas? Boleh. Nah, Mas, saya mau tanya-tanya sedikit. Sampean ini lagi melakukan apa sih, Mas? Untuk menyempurnakan ilmu saya. Oh, menyempurnakan ilmu. Ilmu yang bagaimana sih, Mas? Ilmu kekebalan, anti tembak, semuanya. Oh, anti tembak, kekebalan, semuanya disempurnakan dengan cara-cara ritual seperti ini. Emang buat apa sih, Mas, ilmu anti tembak sampai mengon sampai dilakoni banyak angin kayak gini buat apa, Mas? Semuanya untuk kejahatan. Untuk kejahatan. Kejahatan gimana maksudnya? Apapun yang saya lakukan harus kebal terhadap peluru. Kebal oleh peluru. Waduh. Emang ada tah manusia sakti itu ada, Mas? Ada. Oh, ada. Nah, ini sampai itu sudah berapa hari ritual begini, Mas? Baru 3 hari. Oh, baru 3 hari. Nah, ini tuh ritualnya tuh malam hari saja atau siang juga? Malam saja. Oh, malam saja. Kalau siang? Pulang. Oh, siangnya pulang. Nah, istri dan anak-anak sampean tahu ritual kayak gini? Tidak tahu. Oh, tidak tahu. Dulu ini ritual kayak gini disuruh dari berguru dari mana sih, Mas? Dari guru saya. Oh, dari guru. Banyak gurunya dari mana itu, Mas? Tidak bisa saya katakan. Oh, ya wis, hapunten. Emang harus berapa hari ketika ritual ini untuk menyempurnakan ilmu sampean ketika nanti ditembak tidak mempan tuh harus berapa hari? 7 hari. Oh, 7 hari. Berarti 7 malam ya? Kan siangnya tidak ada. 7 malam. Betul. Oh, 7 malam. Nah, kalau sudah 7 malam selesai, itu emang bisa langsung dites, ditembak gak mempan? Bisa. Oh, bisa. Emang kenapa sih ketika sampean ingin berbuat kejahatan harus melakukan seperti ini? Kenapa? Yang penting saya tidak mempan ditembak. Nah, kenapa tidak ada cara-cara lain sampean kerja? Nah, sampean itu sehari-harinya ngapain sih, Mas? Sebelum ritual ini kerjaannya apa? Saya berbuat jahat. Berbuat jahat. Berbuat jahat gimana maksudnya? Saya mencuri, menggarong, apapun saya lakukan. Oh, mencuri, menggarong dilakukan. Sampean sholat tidak, Mas? Tidak. Oh, tidak sholat. Nah, terus kalau kayak gini, itu harus ada yang dipantang, tidak gangguan-gangguan apa ketika sampean batal gitu? Tidak ada. Oh, tidak ada. Terus kalau ada pocong kuntilanak di sini gimana itu? Saya lawan. Oh, dilawan. Kalau dianya berani gimana? Saya lawan terus. Oh, dilawan. Pernah 3 malam ini pernah ada yang menggoda bangsa-bangsa begitu, Mas? Banyak. Oh, banyak. Menggodanya gimana? Menggoda, banyak menampakkan. Oh, menampakkan. Terus kalau sampai tergoda gimana? Bisa batal gitu? Tidak. Oh, tidak batal. Nah, terus kalau selama semalam ini tuh sampean kayak gini aja tuh makan, minum atau merokok tidak? Tidak. Nah, kalau di sini ada orang yang tahu tuh sampean lagi gini terus dikerutugin gitu gimana? Saya lawan. Dipindahin sama warga itu? Saya lawan. Oh, saya lawan. Emang dulu ketika sampean belum melaksanakan ini kalau berbuat kejahatan emang selalu ketangkep tak gimana? Ya, selalu dipukulin sama masa. Oh, dipukulin sama masa. Dipukulin sama masa. Terus sampean karena gara-gara dipukulin sampean kayak gini jadinya? Ya. Nah, ini kan keranda mayat, emang dapat izin tidak dari kuncinya, Mas? Tidak. Tidak dapat izin. Tidak. Nah, terus kalau kuncinya marah gimana? Saya lawan. Oh, dilamain lawan. Terus emang mantra-mantranya apa sih, Mas, ketika sampean sudah kayak gini begitu? Banyak. Oh, banyak mantranya. Bisa disebutkan, Mas? Tidak bisa. Oh, tidak bisa. Nah, selain untuk kekebalan sampean di kuburan-kuburan ini tuh untuk penguasaan ilmu apa lagi sih, Mas? Semuanya banyak. Apa itu, Mas? Bisa menghilang. Terus Tidak tembus peluru. terus apa lagi? Tidak mempan dibacok. Terus Semuanya. oh, semuanya. Nah, kan ada kuburan-kuburan kayak gini nih. Terus itu bisa sampean kayak gitu? Bisa. Waduh. Itu maksudnya bisa gimana itu, Mas? Saya panggil arwahnya. Oh, arwahnya dipanggil. Taunya arwahnya dipanggil itu gimana? Saya bisa memanggilnya. Oh, bisa memanggil arwah, bisa? Iya. Emang arwah yang orang sudah meninggal bisa dipanggil, Mas? Bisa. Kata siapa itu, Mas? Kata saya. Oh. Nah, kalau begitu saya boleh, Mas, maaf mengganggu waktunya sebentar. Saya mau tahu sih gimana cara manggil arwah orang meninggal tuh gimana? Boleh? Boleh. Mengganggu tidak? Tidak. Nah, nanti ini bisa gugur tidak ritual sampainya nih? Tidak. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Sampai saya akan diajak. Oh, ini beliau juga bisa memanggil arwah orang yang sudah meninggal. Boleh, Mas? Boleh.
Ah. Ah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dengan siapa? Udin, Oh, Udin. Udin tuh siapa nih Udin tuh? preman paling terkenal. Oh, preman paling terkenal. Nah, Udin tuh yang makam di mana nih Udin? Ini, Oh, ini. Taunya ini Udin makam terkenal terus sampean orang sini. Dulu apa ini teman sampean atau gimana? bukan. Oh, bukan. Nah, Udin kok dulu bisa jadi preman, ini bisa dipanggil-panggil ini. Gimana sih bisa jadi preman? Saya sakti. Waduh, saya sakti. Nah, kenapa sakti Udin itu meninggal tuh? Kenapa sakti kok Udin bisa meninggal? Kenapa? Sakti. Ya sakti kok bisa meninggal tuh? Kenapa? Saya mau nanya ini. Kenapa? Kesaktian saya luntur. Oh, luntur. Kenapa lunturnya Udin? Ada yang mengerjain saya. Mengerjain gimana, Din? Ada yang melawan saya. Oh, melawan. Melawan seperti apa, Din? Ah. Nah, ini Udin dulu menjadi. Nah, sekarang ketika meninggal, Udin sok apa yang dirasakan di dalam kubur nih? Apa nih Udin nih? Waduh. Kenapa, Din? Kenapa? Saya disiksa. Oh, saya disiksa. Yang nyiksa kamu siapa, Udin? Banyak. Eh? Banyak. Udin kenal enggak sama si Betran? Kenal? Tak sama Ahmad, tak sama siapa? Enggak. Nah, emang Udin kok nangis sih? Katanya preman gitu tuh. Kok sekarang tadi gagah kon? Kenapa Udin sekarang nangis? Mau apa Udinnya? Saya minta didoakan. Minta didoakan. Kenapa Udin? Saya disiksa. Yang nyiksa Udin siapa? Banyak di sini. Kok disiksa sih? Iya, karena saya berbuat jahat. Kok berbuat jahat? Kan tadi bukannya kamu sakti Udin. Kenapa? Kok nangis berbuat jahat minta didoain? Emang keluarga kamu tidak mendoakan Tadin? Keluarga saya jauh semua. Oh, jauh semua. Nah, dulu ketika Udin mati tuh di mati kenapa itu? Wasilah kenapa? Apakah habis mencuri ditembak polisi atau dimasa atau gimana Udinnya? Saya sakit. Oh, sakit. Sakit apa Udinnya? Banyak penyakit saya. Oh, banyak. Terus ketika Udin ini sudah disiksa, yang nyiksa orangnya banyak di dalam Udin. Iya, betul. Pakai apa Din nyiksanya Din? Saya dicambuk. Terus apa lagi Din? Saya ditusuk-tusuk, dipotong-potong. Oh, dipotong-potong Udinnya. Terus Udinnya sakit tidak? Sakit. Oh, sakit. Kenapa sih Din? Oh, sakitannya Udin kebal. Tolong, saya minta didoakan. Nah, itu berbentuknya orang yang nyiksanya itu serem tinggi atau gimana? Itu siapa kata Udin? Apa malaikat atau apa itu Din? Banyak. Oh, banyak. Ada berapa itu yang nyiksanya? Itu tiap hari, tiap jam atau gimana Din disiksanya Din? Tiap hari, tiap jam selalu disiksa. Terus Udin sekarang mau hidup lagi nggak, menyesal tidak Din? Saya menyesal. Menyesal Din? Oh, menyesal sih. Kenapa nggak dari dulu aja Din menyesal? Saya menyesal dulu aja, banyak orang jahat, saya jadi orang jahat. Oh, begitu Udin. Nah, terus setiap hari, tiap apa itu keluarganya tidak ada yang mendoakan Din? Udin punya istri nggak Din? Istri saya nggak tahu kemana. Oh, istrinya tidak tahu mana. Punya anak Din? Tidak. Kenapa sih Din tidak punya anak? Nggak tahu, saya tidak pernah punya anak. Nah, dulu waktu melakukan kejahatan itu dapat banyak Din. Uangnya buat apa Din? Banyak. Buat apa Din? Buat mabok-mabokan. Terus? Buat main perempuan. Buat terus? judi. Udinnya pernah sholat? Tidak pernah. Oh, tidak pernah sholat. Terus ketika di kuburan Udin ada yang nanya nggih Udin sholat tidak? Ada yang nanya. Ada. Terus Udin jawabnya apa? Tidak. Terus menyesal tidak sholat. Iya. Nah, ketika Udin di dunianya itu enak mabok-mabokan, terus enak di kuburan Din enak? Nggak enak. Tidak enak. Tidak enak. Udin nyesel ya Udin? Nyesel. Terus kenapa? Nangis ya? Oh, jangan nangis, orang preman nangis. Saya minta didoakan. Minta didoakan. Ya kan sama keluarganya aja Din. Jauh. Oh, Keluarga jauh. saya tidak ada yang datang ke sini. Oh, tidak ada yang datang ke sini. Begitu. Terus nanti didoakan wes Udine ya. Macam-macam bae sudah danu. Wes nanti saya doakan wes. Al-Fatihah.
Mas, itu tadi manggil siapa Mas? Manggil arwah yang meninggal. Oh, manggil arwah yang meninggal. Itu tadi tahu Mas, itu begitu itu katanya manggil dedongkot tadi tembak. Itu Mas, ini dulu kenal sampai atau gimana? Iya. Hmm? Yang memberi kabar. Terus saya ngobrolnya di sini atau Mas mau lanjut ritual lagi? Saya mau melanjutkan ritual saya. Oh, melanjut ritual. Ya udah sok lanjutin, nanti saya ngobrol-ngobrol di situ. Oh, berarti itu sampai bisa manggil-manggil aja siapa? Supaya anti tembak, anti bacok itu bisa. Bisa. Tadi sampai ngeh tidak? Maksudnya merasa tidak? Kerasa tidak saya dialog dengan siapa itu? Sampai sadar? Tidak. Oh, tidak sadar? Tidak salah. Masa sih? Tidak. Udin tadi ngomong kan saya bicara sama Udin. Itu Anda nggak sadar sampean? Tidak. Terus sampean ini mau melanjutkan lagi gitu? Betul. Hmm? Saya tetap bersikeras untuk melanjutkan. Oh, bersikeras mau melanjutkan. Nah, nanti buat apa sih Mas ilmunya kayak gitu Mas? Saya mengikuti jejaknya. Jejak penjahat-penjahat internasional. Udah jejak penjahat internasional. Ya jangan Mas, jangan, nggak boleh kayak gitu. Jangan. Jadi mending mah sampean sholat kon 5 waktu wis. Emang nggak ada kerjaan lain apa jadi penjahat? Tidak ada. Ya kan saya sudah ngasih tahu. Ya, saya mah yang penting saya tadi diajak dialog saja. Apa dikasih kesempatan waktu untuk bincang-bincang saja, terima kasih. Tapi saya sekali lagi, kalau tidak mah ini jangan dikatil-katil kayak gini, nggak usah. Yang penting terus perbanyak sholawat, istighfar, terus apa, tetap kekeh gitu, nggak mau dilanjutin aja kayak gitu. Ya itu sih hak-hak sampean lah. Yang penting saya sudah ngasih tahu nih ke sampean. Nah, ngasih tahu bahwasanya perbuatan penulis apa sih, nggak usah. Nah, ya wis, kalau gitu terima kasih ya Mas ya waktunya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi sahabat, tadi saya sudah ngobrol sana manggil-manggil Udin. Salah begini. Jadi saya nanti akan datangin lagi lah ke rumahnya minimal. Biar nanti video yang tadi biar tahuin Udin ditembak nanti apa teban kuburan disiksa dicambukin. Ya mudah-mudahan nanti saya datang lagi pelan-pelan lah. Mudah-mudahan dia mau meninggalkan ritual itunya yang menjadi penjahat mana. Biar nggak mempan ditembak. Bahaya ini. Harus bahaya. Nanti di rumahnya pelan-pelan, saya ngomongnya pelan-pelan, nah pelan-pelan, jangan wis kalau di sini takak bisa bentak, janganlah. Jadi sahabat begitulah, ketika tadi dipanggil ruh, arwah. Nih sebenarnya manusia itu, ketika manusia diciptakan itu ada jasad dan juga ada ruh. Manusia tanpa ruh hidup. Contoh, ketika dalam kandungan, 4 bulan kan, bayi umur dalam kandungan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Kan kalau ibu-ibu lagi hamil 3 bulan udah hidup kan. Itu tanpa ruh. Ketika ruh ditiupkan 4 bulan. Berarti bayi tanpa ruh, manusia tanpa ruh hidup. Jasadnya hidup nih. Nah, ketika ruh dan jasad disatukan, jeduk, maka yang terjadi adalah manusia itu mempunyai jiwa, mempunyai pikiran, mempunyai otak untuk berpikir dan perilaku dan semuanya. Jadi ketika ada orang yang mampu memanggil ruh, sedangkan manusia ketika meninggal, ruh adalah suci, cabut dulu sama Allah, cabut dulu udah. Ketika manusia belum meninggal, ruh sudah duluan dulu, dingin, ruh yang dingin. Ketika Allah juga bicara kepada Rasul, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi. Ketika ada orang yang menanyakan tentang ruh, katakan ruh adalah urusanku, kata Allah. Jadi ketika orang membahas ruh, nggak usah lah. Ketika orang bisa memanggil ruh itu ketika sudah dicabut berada di alam barzah. Siapa sih yang bisa manggil ruh? Kecuali atas izin Allah. Jadi ketika orang bisa komunikasi, nah, itu adalah jin. Manusia ada ruh, ada jasad, dan juga ada korin. Korin itu yang mendampingi, ada dari sebangsa jin dan juga ada dari bangsa malaikat. Nah, bangsa jin ada yang baik dan ada yang tidak baik. Jadi ketika kita bisa berdialog, nah itu bisa jadi dari bangsa jin. Tapi kalau ruh, jaminan. Karena apa? Ruh sudah berada di alam barzah.
Jadi hanya orang-orang yang mendapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin kira-kira seperti itu. Kalau salah mau dibetulin dan dikoreksi. Itu kata saya. Insyaallah. Mudah-mudahan kalau salah ya sok mangga dikoreksi. Menurut saya ketika orang berbicara ruh, maka ruh adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan terlalu panjang lebar membahas ruh nih. Nah, jangan. Jadi ruh itu urusan Allah. Kita jasad, ruh menyatu, maka akal, jiwa, pikiran semuanya harus menyatu. Mudah-mudahan ini menjadi contoh bahwa tidak semua sembarangan orang bisa memanggil orang-orang yang sudah meninggal. Itu bisa jadi dari bangsa jin yang terus membuat manusia itu benar-benar tertipu daya oleh bangsa jin dan antek-anteknya jin, setan belek, setan engklek lah mengolah. Nah, jadi sahabat harus cerdas lah, cerdas. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah. Mudah-mudahan kelak ini saya dan sahabat semua dapat syafaatnya Rasulullah SAW dan kita akan dapat diampuni segala dosa-dosanya, dan nanti kita juga akan di sini ya. Terus perbanyak amal ibadah kita, amal soleh kita diperbanyak. Terus introspeksi, jangan saling menyalahkan, jangan saling menuduh, jangan saling introspeksi diri kita sendiri, karena nanti di kuburan nih tidak ada orang yang bisa membantu kecuali amal ibadah kita, amal soleh kita. Itu yang harus kita dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang hebat dan tidak ada orang kuat. Orang hebat adalah orang yang mampu menahan hawa nafsu, dan orang kuat adalah orang yang mampu menolong orang-orang yang lemah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Doakan saya sahabat, dan saya juga akan mendoakan sahabat semua. Kita mangga saling mendoakan. Jangan pernah takut setan belek, setan engklek, setan gredek, abus kepret dengan sholawat istighfar dan perbaiki sholat kita. Nah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.